英雄なら殺せなどと言わん。奴は重大な軍規違反者だ。おお、うるせえこいつ。Askeladd bertanya pada Floki, apakah dia benar-benar yakin ingin Thor mati? Mengingat Thor adalah pahlawan bagi Jom Spiking. Tapi Floki menyatakan, jika Thor seorang pahlawan, mungkin dia tidak akan memintanya untuk membunuh Thor. Thor telah melanggar aturan Jom Spiking dengan meninggalkan pasukannya saat perang. Dan juga, hukum eksekusinya sudah 15 tahun yang lalu disahkan. Askeladd mengatakan bahwa dia tahu Jom Spiking memiliki hukum yang ketat. Tetapi, membunuh Thor setelah 15 tahun menurutnya sangatlah berlebihan. Meski begitu, dia akan melakukannya selama bayarannya sesuai. Askeladd bertanya, mengapa Floki dan pasukannya tidak menghabisi Thor di Islandia, padahal mereka sudah dari sana. Dengan tatapan tegas, Floki meminta Askeladd untuk jangan banyak bertanya. Askeladd kemudian meminta bayarannya menjadi 2 kali lipat. Di luar, anak buah Askeladd yang bernama Bjorn melihat Floki yang mengobrol dengan bosnya. Sementara Floki berkata bahwa Askeladd percaya diri sekali sampai meminta lebih padanya. Lalu tiba-tiba sebuah tombak melesat ke tengah-tengah obrolan. Bjorn meminta maaf karena tidak sengaja melemparkan tombak ke arah mereka. Askeladd pun dengan bercanda menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia menegaskan kembali pada Floki untuk membayar mereka 50 pon emas di muka. そうそう。トールズってのはどんな戦士なんですかね。見た目とか。トールズはすでに戦士ではない。 Tidak lama setelah itu, Askeladd menyuruh anak buahnya untuk siap-siap bekerja. Dia juga memuji Bjorn atas lemparan tombaknya. Sementara Floki, dia melepas spray yang tertancap tombak. Ternyata di situ terdapat anak buahnya yang ketahuan mengawasi. Dia mengakui ternyata Askeladd bukan pria sembarangan. Kemudian Sins beralih ke Islandia. Ari berpamitan pada Ylpa yang baru bangun tidur. Dia berjanji akan membawakannya oleh-oleh usai perang nanti. Ari juga berniat mengajak Ylpa menikah. Tetapi baru juga dia mau mengungkapkannya, ibunya datang dengan membawa bekal Ari untuk di perjalanan. Tidak lama setelah itu, para pemuda mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Salah satu penduduk desa mengatakan bahwa hanya 5 pemuda yang akan ikut bersama Thor. Saat akan berangkat, teman Ari yang bernama Mor menanyakan apa yang Ari bicarakan bersama Ylpa. Kemudian seorang wanita mendekati Ari dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Lei pun menghampiri wanita tersebut dan mengatakan agar dia tidak usah khawatir. Karena Thor sebenarnya tidak berniat membawa mereka berperang. Dia akan berlabuh di Norwegia dan meninggalkan para pemuda itu bersama Leif di sana. Sementara di sisi lain, Thor mencari-cari Thorfinn putranya untuk berpamitan. Singkat cerita, Thor dan yang lainnya sudah siap berlayar. Ylpa di sana bertanya-tanya tentang keberadaan Thorfinn sampai tidak mau mengantarkan ayahnya. Helga,
はい。トルフィンに伝えてくれ。つまり。はい。伝えておきます。頼む。Thor dan para pemuda akhirnya berangkat. Para pemuda pun tampak terkesan pada kekuatan Thor yang memakai dayung lebih besar dari mereka. Tidak butuh waktu lama, mereka pun berada di laut lepas. Para pemuda tanpa kelelahan, bahkan sampai ada yang mabuk laut. Lalu Thor menyuruh Ari untuk mengambil alih kemudi, sementara yang lainnya, dia mintai untuk segera menyiapkan tali layar. Karena kini mereka hanya perlu mengikuti arah angin dan tidak perlu lagi mendayung. Pada momen ini, Thor dikejutkan dengan kemunculan Thorfinn putranya, yang ternyata dia bersembunyi di dalam drum untuk ikut berlayar. Thorfinn tergesa-gesa tidak tahan untuk buang air. Dia juga terkesan akhirnya bisa melihat laut lepas. Thor yang awalnya kesal, dia akhirnya tersenyum dan terhibur dengan tindakan putranya. Kemudian Sins beralih pada Askeladd dan krunya yang bersiap memburu Thor. Askeladd memberitahu Bjorn bahwa pekerjaan yang diberikan kepada mereka mencurigakan. Karena Floki menyembunyikan terlalu banyak informasi. Dia percaya bahwa Floki berbohong tentang perintah untuk mengeksekusi Thor. Dan mungkin dia memiliki dendam pribadi terhadap Thor. Lalu kenapa Floki tidak menghadapinya sendiri? Itu juga mungkin karena dia takut kalah dan namanya akan tercoreng. Tapi Bjorn menyatakan untuk tidak memperdulikannya, yang penting Floki membayar mereka. Lalu Sins kembali pada Thor yang kini menghukum putranya yang bandel. Singkat cerita, malam pun tiba. Semua orang tertidur kecuali Thor dan Ari. Pada momen ini, Leif Erikson berteriak kepada Thor bahwa angin telah berubah sedikit miring ke kanan. Dia menyuruh Thor untuk mengikuti kapalnya saja. Sementara Ari, dia kagum terhadap Leif yang berlayar dalam keadaan gelap tanpa tersesat. Kemudian dia bertanya pada Thor tentang perang itu seperti apa. Karena dia mau mendengar ceritanya dan akan memenggal kepala musuh agar menjadi pria sejati. Tetapi Thor malah membahas tentang Ylpa putrinya yang menyukai pria kuat. Dia pun menyuruh Ari untuk lebih berusaha lagi jika menyukainya. Ari pun sedikit malu, ternyata dia ketahuan menyukai Ylpa. Thor kemudian menceritakan saat kelahiran Ylpa. Ketika itu dia kecewa karena yang lahir bukan anak laki-laki. Dia pun meminta Helga untuk memberinya seorang putra nanti. Lalu datanglah anak buah Thor. Dia memberitahu bahwa kapal mereka sudah siap untuk ke Norwegia. Ketika Thor akan pergi, Helga memintanya agar memberi nama putrinya dulu. Tapi Thor tidak memperdulikannya. Helga pun dengan tatapan marahnya memaksa Thor untuk menamainya. Akhirnya Thor pun menuruti dan memberi nama Ylpa. Nama itu adalah nama ibunya karena hanya nama itu yang terpikir olehnya. Lalu kini Thor memberitahu Ari bahwa kelahiran Ylpa adalah awal dia mulai takut pada peperangan dan akhirnya melarikan diri. Singkat cerita, di pagi hari, kapal Thor dan Leif berlayar melalui Kepulauan Paru mencari tempat berlabuh. Thorfinn juga terbangun dan bertanya, apakah mereka sudah sampai di Inggris? Leif pun menjawab bahwa mereka bahkan tidak dekat dengan Inggris. Dia menjelaskan bahwa mereka berada di Kepulauan Paru yang terletak di tengah Islandia dan Norwegia. Leif mengatakan bahwa ada sebuah desa di balik teluk yang ada di depan mereka, di mana mereka bisa mendapat air minum dan juga berdagang. Saat kedua kapal melalui teluk, Leif curiga ada yang tidak beres, mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari kunjungan terakhirnya ke sini. Mengingat di depan mereka awalnya terdapat banyak rumah, tapi kini jumlahnya sudah berkurang.
Thor juga melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka sedang diawasi. Dia kemudian memberitahu Leib bahwa mereka harus kembali, karena dia memiliki firasat buruk dan medannya juga buruk bagi mereka. Saat Thor dan Leib membalikan kapal mereka, sekelompok pria di atas tebing mengawasinya. Mereka juga langsung menjatuhkan puing-puing rumah. Beruntung pada momen ini tidak ada yang terluka. Tetapi mereka tidak bisa kemana-mana karena kini kapalnya terhalang oleh puing-puing. Thor mengatakan bahwa penyergap ini akan menembakkan panah. Dia menyuruh semua orang untuk menggunakan perisai mereka. Thor melihat ke pantai dan mengatakan bahwa yang menjebak mereka pasti ada di balik teluk. Dan muncullah kapal yang dipimpin oleh Askeladd bersama anak buahnya. Lalu Ari menyatakan kini mereka sudah terjebak dan mungkin akan dijadikan budak. Dia menyuruh teman-temannya untuk bersiap-siap perang. Ari pun menghunuskan pedang. Tapi Thor menyuruh Ari untuk berhenti, karena lawan mereka adalah orang yang berpengalaman. Sedangkan Ari dan teman-temannya adalah para petani yang tidak memiliki pengalaman perang. Lalu Thor mengambil senjatanya. Dia juga memberi Thorfinn belati dan menyuruhnya agar menggunakan itu hanya untuk melindungi diri. Ari bertanya, apakah mereka akan membunuh para perompak itu? Tetapi Thor mengatakan untuk tidak mengucapkan kata membunuh begitu saja. Terlihat juga Bjorn yang memakan sebuah jamur. Rekan-rekannya khawatir karena mereka tampaknya tahu apa yang sebenarnya dimakan Bjorn. Bjorn menghitung jumlah target dan meminta izin pada Askeladd agar dia sendiri yang akan menghabisi Thor bersama krunya. Dia merasa tidak akan seru jika langsung menghabisi mereka dengan semua krunya. Pada momen ini, mereka dikejutkan dengan Thor yang tiba-tiba melompat ke kapal mereka. Dengan tangan kosong, Thor menjatuhkan beberapa anak buah Askeladd. Askeladd pun terkesan dengan kemampuan bertarung Thor. Kemudian Bjorn tiba-tiba diliputi amarah dan tidak terkendali sampai menghajar rekan-rekannya. Salah satu pria berkata bahwa Bjorn akan menghancurkan kapal dan mereka semua akhirnya berlari menyelamatkan diri. Sementara Thor dia tahu betul jika Bjorn memang telah sengaja memakan jamur amukan saat akan melawannya. Lalu Bjorn mulai menyerang. Tetapi hanya dengan tangan kosong, Thor mampu membuat Bjorn terkapar. Anak buah Askeladd pun sampai terkagum melihat seorang monster dapat dikalahkan hanya dengan tangan kosong. Sementara itu, Askeladd dan anak buahnya terlihat mendekati kapal Leib dan Thor. Ari mengungkapkan dia lebih baik mati daripada ditangkap dan dijual sebagai budak. Anak buah Askeladd mulai menurunkan jembatan kayu. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Bjorn jatuh dari atas yang mengakibatkan jembatannya hancur. Thor juga melompat ke kapalnya. Dia menyuruh Askeladd dan anak buahnya untuk mundur, menyatakan jika mereka takkan menang melawannya. Para pemanah juga bersiap melesatkan panahnya ke arah Thor. Akan tetapi, rekannya menahannya dan menunggu instruksi dari Askeladd. Rekan Leib juga berniat untuk membantu Thor, tetapi Leib melarangnya, menyatakan jika mereka bukanlah seorang prajurit, dan juga yang lainnya masih anak-anak. Mungkin itu akan membebani Thor jika mereka mencoba membantu. Terlebih lagi di atas mereka sudah berjajar pasukan pemanah yang mengawasi. Sementara Thor, dia memperhitungkan posisi musuh yang tidak menguntungkan baginya.
Terlebih kapal mereka juga terlalu dekat dengan para bajak laut. Jadi mungkin anak-anak akan dalam bahaya kali ini. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Thor menantang Askeladd berduel. Dengan taruhan jika dia menang, maka Askeladd dan anak buahnya harus mundur. 貴様が勝てば好きにするがいい。俺が勝ったなら速やかに兵を引け。質問してもいいかな。なぜ俺が首領だと思う？匂いだ。さすがだね。Askeladd pun menerima tantangan tersebut, menyatakan jika dia juga penasaran dengan Thor. Ore mo ne, anta kara niyoi o kanjiruんだよ。俺と同じ匂いだ。ヨウムのトロルよ。Thor pun kaget saat Askeladd mengetahui namanya. Seketika dia pun menyadari jika semua ini adalah ulah Floki yang menjebaknya. Thorfinn kemudian menyela, menyatakan jika ayahnya pasti akan mengalahkan Askeladd. 元気な砂利だな。あんたの子かい。アシュラッド、貴様、妻子はいるか？いや。そうか。始めよう。 Lalu kini terlihat Thor mendekati Askeladd tanpa ragu. Akan tetapi, Askeladd berhasil mengelabui Thor dan melukainya. Anak buah Askeladd pun bersorak untuk bos mereka. Asli. Thor melihat darah di tangannya dan memuji kekuatan Askeladd. Dia juga berjanji kali ini tidak menahan diri lagi. Askeladd mengatakan bahwa dia senang mendengarnya. Thor dengan cepat bergegas menuju Askeladd dan memojokkannya dengan serangkaian ayunan pedang. Askeladd dipaksa bertahan untuk menghindari serangan bertubi-tubi ke arahnya. Oi. Yabakune, Askeladd. Tiba-tiba, Askeladd menyadari bahwa pedangnya telah terkelupas oleh ayunan kuat Thor, dan menyadari bahwa pedangnya akan segera patah. Tapi dia juga sadar bahwa pedang Thor juga pasti menjadi terkelupas dan rapuh. Dengan waktu yang cepat, Askeladd mampu mematahkan bilah pedang Thor dengan armornya. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah Thor. Namun Thor mampu membalikan keadaan dengan merebut pedangnya dan langsung mengarahkannya tepat pada leher Askeladd. Askeladd pun menyadari bahwa Thor memang sengaja membuat pedangnya patah agar dirinya melakukan tebasan lebar. Askeladd bertanya kepada Thor, mengapa dia tidak menghabisi dirinya? Thor pun menjawab bahwa tidak perlu melakukan itu, dia hanya ingin Askeladd menyerah. Tapi Askeladd menyatakan mana mungkin dia akan menyerah di hadapan semua anak buahnya. Dia menyatakan, jika Thor tidak membunuhnya, duel tidak akan pernah berakhir. Pada momen ini, Bjorn juga tersadar dan melihat bosnya telah dikalahkan. Thor memberitahu Askeladd sekali lagi untuk menyerah dan menarik pasukannya seperti yang dia janjikan. Namun Askeladd hanya memuji kekuatan Thor dan bertanya, mengapa pejuang sekuat Thor menghabiskan 15 tahun bersembunyi dan menyia-nyiakan keahliannya di Islandia? Thor pun menjawab bahwa itu tidak benar. Dirinya selalu menggunakan senjata. Dia merasa prajurit sejati itu harusnya tidak membutuhkan senjata. Askeladd bertanya lagi, apakah Thor bersedia memimpin kelompok bajak lautnya? Mendengar itu semua orang terkejut. Tapi ternyata Askeladd mengklaim bahwa dia hanya bercanda.
Pada momen ini, Bjorn berteriak bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda. Dia melompat ke kapal Thor dan dengan cepat menyandra Thorfinn yang sedang lengah. Dia mengancam akan memenggal kepala anaknya jika Thor tidak menjatuhkan senjatanya. Thor mengutuk Askeladd yang telah melanggar perjanjian. Tapi Askeladd tertawa dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bersenang-senang dan ingin tahu lebih banyak tentang Troll of Jom yang terkenal kejam. Mendengar itu, Thor semakin marah. Dia mengayunkan pedangnya kembali ke arah leher Askeladd. Dia memberitahu Askeladd bahwa dirinya adalah pemenang duel dan harusnya Askeladd menepati janjinya. Namun Askeladd mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan itu, karena yang dia incar adalah kepala Thor. Mendengar itu, Thor mengerti. Dia juga langsung melemparkan pedangnya. Semua orang terkejut melihat apa yang terjadi. Sementara Askeladd, dia mengakui kekalahannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menembakkan panah mereka. あんたの勝ちだ。 Dalam keadaan tertusuk banyak anak panah, Thor dengan tenang memberitahu Askeladd untuk menghormati kata-katanya sebagai seorang pejuang karena kalah dalam duel. Askeladd pun mengerti dan bersumpah atas nama leluhurnya Artorius bahwa dia dan anak buahnya akan segera mundur setelah ini. Lalu Thor meminta agar Leif membawa kapal perangnya kepada ketua Jom Spy King. Dia tidak ingin desa mendapat hukuman jika dirinya tidak memenuhi panggilan ketua Jom Spy King tersebut. Leif dan para pemuda hanya menangis putus asa. Kemudian dengan tatapan marah, Thor menyuruh Bjorn untuk melepaskan anaknya karena dia sudah memberikan nyawanya. Seketika Thorfinn langsung berlari dan menangis di pelukan ayahnya. Marah dengan kematian Thor, Ari mencoba membunuh Askeladd sebagai balas dendam dengan pedangnya. Namun Askeladd dengan mudah mengelak dan menjatuhkannya. Dia menghina Ari dan menyuruhnya bersyukur karena Thor mengorbankan dirinya agar dia bisa hidup. クソガキめが今日から命を大事にしてやがれ。トールズに感謝するんだな。てめえらクソガキ100人でも釣りの苦しだ。 Tidak lama setelah itu, Thorfinn masih menangisi kematian ayahnya di bawah kapal. Dia bertanya-tanya, mengapa ayahnya berkata seorang pejuang tidak membutuhkan pedang, dan mengapa dia harus mati dan Askeladd masih hidup. Di malam hari, Askeladd dan krunya berlayar dengan kapal perang Thor di belakangnya. Seorang yang bernama Thorgrim mengungkapkan bahwa Leif dan yang lainnya meninggalkan kapal perang Thor karena mereka tidak dapat berlayar tanpa kekuatan mendayung Thor. Sementara Askeladd, dia masih memikirkan laporan pasukannya, bahwa tidak ada satupun anggotanya yang mati ketika dihajar oleh Thor. Pada momen ini, semua orang dikejutkan oleh Thorfinn yang muncul di kapal ayahnya. Askeladd pun juga bergegas untuk melihatnya. Para bajak laut mulai mengejek dan menertawakan Thorfinn serta berpura-pura takut. Thorfinn dengan marah berteriak bahwa dia akan membalas kematian ayahnya. Semua bajak laut pun langsung terkejut melihat seorang bocah memiliki tatapan yang mengerikan.